Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa PPDB SMP IT dan SMA Islam Plus An-Nahdlatul Al-Islami tahun ajaran 2024-2025 telah dibuka. Di sini pelajaran agamanya banyak loh. Ada nahwu, sorof, tarikh, fikih, hadis, tahsin, dan juga tajwid yang diajarin langsung sama Syekh Akram dari Arab loh. Gak cuman itu, di sini juga ada program optimalisasi tahfiz dan pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Di sini eskulnya banyak loh. Kamu suka futsal, voli, atau badminton, bahkan pramuka dan silat di sini ada. Makanya nggak usah lama, langsung daftarkan diri kalian di sini. Ma'had An-Nahdlatul Al-Islami. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, salawat serta salam kepada Rasulullah. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya insyaallah kita dalam keadaan saum Ramadan. Kita masih dalam kajian prinsip-prinsip tauhid dan dasar-dasar akidah, yang mana kita memasuki episode yang ke-13 atau pembahasan bab yang ke-13, yaitu minasyirki an yastaghitsa bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Bahwa termasuk dari perbuatan dan tindakan syirik apabila beristighosah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan, di antaranya dalam surah Yunus ayat ke-106 107. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifalah illahu wa iyuridka bi khairin fala rada li fadlihi yusibu bihi may yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan janganlah sekali-kali kamu berdoa kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madarat kepadamu. Maka jika engkau melakukan itu, berarti engkau benar-benar termasuk orang yang zalim. Maka apabila Allah menahan daripada kamu suatu kemudaratan, apakah ada yang mampu melepaskannya, menyingkapkannya? Tidak ada kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kepada kamu suatu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak atas karunia-Nya itu. Maka akan ditimpakan oleh Allah kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lain, surah Al-Ankabut ayat 17, Allah firmankan, Innal ladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya apa-apa yang kamu sembah selain Allah tidak memiliki kepada kamu satu rizki pun, maka hendaklah cari rizki itu kepada Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Di ayat yang lain, surah Al-Ahqaf ayat ke-6, ayat ke-5 dan ke-6, Allah firmankan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا خُسِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ wa kanu bi ibadatihim kafirin. Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Mereka menyembah
apa-apa yang tidak bisa mengabulkan kepada yang memintanya sampai hari kiamat. Bahkan mereka yang diminta itu berhala-berhala, dewa-dewi, sembahan-sembahan selain Allah. Mereka itu lalai, tidak mengerti, tidak tahu terhadap apa yang dimintakan kepada mereka. Dan ketika manusia nanti dikumpulkan pada hari kiamat, sesama mereka malah saling memusuhi. Dan mereka akan mengingkari terhadap penyembahan manusia yang dilakukan kepada berhala-berhala itu. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naml ayat 62. Amma yujibul mudtar idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah. Amma yujibul mudtar, apakah ada yang memenuhi panggilan seruan orang yang sedang terdesak, orang yang sedang kena mudarat, idza da'ahu, apabila dia memohon kepadanya, wa yaksifus su'a, dan adakah yang bisa menyingkapkan keburukan, kejahatan, malapetaka, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan adakah yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi kalau bukan Allah? A ilahun ma'allah, adakah Tuhan-Tuhan lain yang bisa melakukan itu bersama Allah? Ini ayat-ayat ikhwah sekalian yang menegaskan bahwa memohon pertolongan kepada Allah, wabil khusus memohon pertolongan untuk dilepaskan dari ancaman malapetaka yang disebut dengan istighosah. Jadi istighosah itu bagian daripada doa, tetapi doa yang spesifik, yaitu doa menyingkap dan menghindarkan dari bala, dari malapetaka, dari musibah. Maka biasa istighosah di medan perang dari kejahatan dan kekejaman musuh, istighosah karena musibah dan bencana yang menimpa, istighosah dari wabah, istighosah daripada bencana alam dan lain sebagainya. Nah, maka istighosah doa yang lebih spesifik, meminta diselamatkan dari ancaman malapetaka. Begitu pula berdoa secara umum, maka tidak diperbolehkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa manusia berdoa dan istighosah kalau bukan kepada Allah? Maka kalau bukan kepada Allah berarti kepada syaitan. Karena tidak ada yang bisa menghindarkan malapetaka yang datang dari Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat yang ditolak oleh Allah. Sebab itulah dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang punya keyakinan dan perbuatan, meminta keselamatan, meminta perlindungan, kemudian memohon dijauhkan dari malapetaka dan bahaya kepada selain Allah, baik itu kepada syaitan, kepada jin, kepada berhala, atau kepada apa saja yang manusia meyakini benda tersebut bisa memberikan keselamatan dan menjauhkan dia dari malapetaka. Wa rawat Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin. Diriwayatkan bahwa dahulu di masa Nabi ada seorang munafik yang selalu mengganggu orang mukmin. Faqala ba'duhum, maka sebahagian kaum muslimin itu mengatakan, qumu bina nastagisu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadal munafiq. Maka kata orang-orang mukmin yang selalu dianiaya, diganggu oleh orang munafik tersebut, ayo kita menuju Rasulullah, nastagisu bi Rasulillah, kita beristighosah kepada Rasulullah, memohon naungan, perlindungan, pertolongan untuk menolak keburukan, kejahatan orang munafik tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi SAW meluruskan perkataan sahabat tersebut, innahu la yustaghosu bi wa innama yustaghosu billah. Sesungguhnya tidak boleh beristighosah kepadaku, tetapi beristighosahlah dengan nama Allah. Beristighosahlah hanya kepada Allah. Nah, jadi ke Rasulullah pun tidak boleh seseorang mengatakan beristighosah atau berdoa kepada Rasulullah. Tetapi berdoa dan beristighosah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang adalah memohon doa, yaitu mohon didoakan keselamatan, dijauhkan dari malapetaka. Kemudian memohon doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara meminta beliau berdoa kepada Allah, bukan memohon dan meminta kepada beliau secara langsung. Karena itulah beliau menegur sahabat tersebut, innahu la yustaghosu bi wa innama yustaghosu billah. Sesungguhnya tidak ada istighosah dengan aku, tetapi beristighosah itu dengan Allah. Maksudnya tidak ada memohon pertolongan, perlindungan, dijauhkan dari malapetaka dan musibah dengan kekuatanku, tetapi hanya dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini menjelaskan kepada kita bahwa doa secara umum maupun doa secara khusus yang disebut dengan istighosah itu hanya hak Allah Rabbul Alamin. Maka bagian daripada mentauhidkan Allah adalah mentauhidkan di dalam memohon dan memintanya, yaitu memohon dan meminta dijauhkan dari malapetaka. Adapun kepada Rasulullah, kepada sesama manusia, itu adalah meminta didoakan, dibantu untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.